Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma hifdhan wa fahman wa albasa man syaa'a min ahlihi 'aqlan wa hukman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ma'budan haqqan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsan sidqan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga pada pagi menjelang siang ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, di tempat di mana kaum muslimin beribadah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal agama Allah, menuntut ilmu, berada di dalam majelis ilmu yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah perintahkan kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Yang memerintahkan salat 5 waktu adalah Allah. Yang memerintahkan untuk mengenal agama Allah atau menuntut ilmu juga adalah Allah. Maka tak elok seandainya kita membedakan antara satu perintah dengan perintah yang lainnya. Seharusnya kita berusaha untuk melaksanakan segala apa yang Allah Jalla wa Ala telah perintahkan kepada kita. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa seorang mukmin ketika menjalani hidup, modal itu adalah ibarat, waktu itu adalah ibarat modal. Sedangkan ibadah adalah merupakan atau ibarat keuntungan dari modal yang dia lakukan atau dia gunakan. Melewati sebuah waktu tanpa menambah apa yang membuat kita mendapatkan kebaikan akhirat, baik ilmu ataukah amal, itu berarti ibarat seorang pedagang yang dia berdagang namun dia tidak mendapatkan keuntungan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Belum pernah aku merasakan sebuah penyesalan yang melebihi penyesalan pada hari di mana hari berlalu dengan tenggelamnya matahari yang menandakan usiaku berkurang tetapi tidak bertambah amalanku. Sosok sahabat yang mulia merasakan penyesalan jika hari itu berlalu tapi tak ada dia mendapatkan apapun yang sifatnya adalah untuk keuntungan akhiratnya. Karena hakikat manusia adalah deretan waktu yang ada, yang deretan waktu tersebut hingga akhirnya menjadi usianya. Ketika sebagian waktunya hilang, maka sebagian dirinya juga akan hilang. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, "Ya bani Adam, innama anta ayyam,
Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, wa idza dhahaba ba'duka yushiku an yadhaba kulluk. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah deretan waktu-waktu, deretan hari-hari atau sekumpulan hari. Apabila telah berlalu satu hari dari dirimu, maka berarti telah berlalu sebagian dari dirimu. Dan apabila telah berlalu sebagian dari dirimu, dikhawatirkan maka akan berlalu dirimu, artinya wafat. Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita tentang nikmat waktu, agar dimudahkan atau agar difokuskan waktunya untuk meraih banyaknya pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebab waktu tak mungkin akan berulang. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan di mana banyak orang tertipu, banyak orang melalaikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Kenapa dikatakan tertipu? Karena seringkali yang namanya tertipu selalu diakhiri dengan penyesalan. Ketika waktu berlalu, dia menyesal. Maka manfaatkanlah dengan semaksimal mungkin waktu yang kita punya, sehingga tidak menimbulkan penyesalan pada diri kita. Bagi para ulama, waktu itu lebih berharga dibandingkan dengan dirham dan dinar. Waktu itu lebih berharga dibandingkan dengan rupiah. Mau rupiah hanya itu ratusan ribu, ataukah jutaan, ataukah miliaran, bagi mereka waktu lebih berharga daripada itu semua. Hasan al-Basri juga mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku menjumpai beberapa orang dari salafus saleh terdahulu yang mereka lebih pelit terhadap waktunya dibandingkan dengan pelitnya kalian terhadap harta-harta yang kalian miliki. Pelitnya kalian terhadap dinar yang kalian miliki. Pelitnya kalian terhadap dirham yang kau miliki. Karena para sahabat dan juga manusia yang generasi setelahnya, mereka tidak tertipu dengan harta dunia. Kita katakan saja Abdurrahman bin Auf, sosok sahabat yang kaya raya tapi cepat miskin. Cepat miskin, kenapa? Karena dia infakkan hartanya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan selalu saja datang kekayaan kembali. Dan kita tahu beberapa kisah dalam kehidupannya. Di antaranya adalah tatkala dia hijrah ke kota Madinah, dia tak memiliki harta yang dibawa olehnya, hingga ditawarkan oleh sahabat Ansar yang dipersaudarakan oleh Nabi dengannya, ditawarkan setengah harganya. Dia katakan tidak. Barakallahu fikum wa malikum, semoga Allah berkahi engkau dan juga harta engkau. Dullani ala suq, tunjukkan saja aku di mana pasar. Kelihayan Abdurrahman bin Auf di dalam berniaga menjadikan dirinya percaya diri disebabkan didorong oleh keimanan yang sahih, hingga dia datang ke pasar, masuk ke pasar tanpa memiliki modal, keluar dari pasar dia sudah mendapatkan keuntungan. Salah satu kisah yang mencengangkan, tatkala seorang sahabat meriwayatkan bahwa dia mendengar ada suara yang sayup-sayup dengan kesedihan, suara yang dicampur dengan nada menangis, berada di pinggiran Ka'bah dalam malam yang gelap gulita, yang tak bisa dilihat siapakah yang berkata demikian. Apa perkataannya orang yang berada di sisi Ka'bah? Dia mengatakan, Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha nafsi.
Ya Allah, jagalah diriku dari rasa pelit, syuh. Lebih parah daripada bakhil, syuh. Terkadang hanya bakhil enggak mengeluarkan harta, tapi kalau sudah syuh, bukan sekedar enggak mengeluarkan hartanya, tapi dia menginginkan orang lain habis hartanya. Ya Allah, jagalah diriku dari rasa kikir atau pelit. Setelah dilihat, dicari tahu siapakah yang mengatakan demikian di sisi Ka'bah. Dengan doa demikian ternyata dia adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Lihatlah wahai kaum muslimin, sosok sahabat yang gemar bersedekah sehingga dikenal sebagai sahabat yang cepat kaya namun cepat miskin disebabkan karena sedekah yang dia gemar mengeluarkan hartanya. Itu saja dia mengatakan, ya Allah, jagalah diriku dari kekikiran, rasa pelit. Padahal sering bersedekah, sebuah hal aktivitas yang biasa dia lakukan. Maka demikianlah para salafus saleh kita terdahulu. Tatkala dia gandrung di dalam melakukan sebuah amal saleh, tatkala dia selalu melakukan amal saleh, tak pernah merasakan atau tidak ingin ada pada ujub pada dirinya, bangga diri, bahkan merasa takut kalau kebiasaan yang baik itu hilang dari dirinya. Kalau kita hari ini gimana? Hari ini seakan-akan kita mengatakan, tak mungkin aku menjadi seorang yang pelit, aku aja sering sedekah. Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih Allah tabaraka wa taala, yang kita tahu dalam kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, bagaimana dia menghancurkan berhala-berhala yang ada. Dan seakan-akan kita mengatakan bahwasanya akidahnya Nabi Ibrahim, tauhidnya Nabi Ibrahim adalah tauhid yang berada di atas puncaknya. Tapi tahukah kita di antara yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim di dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Memang demikianlah para salafus saleh terdahulu. Tatkala dia sudah sibuk, tatkala dia sudah suka untuk melakukan sebuah amal saleh, dia meminta kepada Allah agar amal saleh itu tidak pergi dari dirinya, agar kebiasaan itu tidak hilang dari dirinya. Berbeda dengan kita yang hidup pada zaman ini, lebih suka bangga diri dibandingkan menyembunyikan amal solehnya, dibandingkan dengan rasa takut kalau amal soleh itu hilang dari diri kita. Ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum. Dan itulah para ulama, waktunya mereka tidak pelit untuk menghabiskan waktu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Artinya gini, rasa pelitnya para ulama terdahulu, dia enggak ingin waktu itu berubah dengan sesuatu yang lalai. Biarlah harta itu hilang, tetapi waktu jangan sampai berlalu tanpa mendapatkan apapun. Imam Muslim, sebuah nama yang sering kita dengar dan sering kita baca tatkala kita selesai menyebutkan sebuah hadis. Hadis riwayat Imam Muslim. Tahukah kita di antara yang dilakukan oleh Imam Muslim yang bentuknya tidak ingin waktu berlalu begitu saja? Wafatnya Imam Muslim sebabnya adalah kekenyangan. Kenapa? Suatu ketika beliau mendengar bahwasannya ada sebuah hadis yang beliau belum mendapatkannya, lalu beliau mencarinya. Mencari, membuka lembaran-lembaran kitab untuk mencari hadis. Hingga berlalu waktu, lalu masuk kepada waktu di mana dia harus makan, menguatkan tubuhnya dengan memasukkan asupan gizi. Namun dia tidak ingin makan. Dia terus mencari
hingga akhirnya ada seseorang yang datang dengan membawa sekeranjang kurma, diberikan kepadanya, menghadiahkan kepadanya. Lalu dia menjadikan kurma itu sebagai santapannya untuk menguatkan tubuhnya, satu demi satu, ya sebiji demi bertambah kurma tersebut dia makan. Tapi sembari tetap membuka lembaran-lembaran kitab-kitab yang ada untuk mencari hadis, hingga akhirnya kurmanya habis. Di situ dia mendapatkan hadis tersebut. Kurma habis, hadisnya dia dapatkan, hingga dia kekenyangan dan menjadi sebab kematiannya. Dan di antara para salafus saleh juga ada yang mengatakan bahwasanya aku makan malam tidak dengan tanganku selama belasan tahun. Bagaimana dia makan tanpa menggunakan tangan? Dan ternyata yang dimaksud dia berikan keterangan bahwasanya saudarinya yang menyuapi dia makan dan dia tetap membuka bukunya. Karena orang terdahulu menganggap bahwasanya makan itu membuang-buang waktu. Kalaulah dahulu makan saja, sekedar makan saja membuang waktu, apalagi kita hari ini yang sebelum makan udah ngobrol, belum nunggu lagi dihidangkan, setelah itu tambah lagi, dan lain sebagainya. Tapi itulah kita hidup di zaman akhir zaman ini. Oleh karenanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bikhafidina azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana kita ungkapkan bahwasanya waktu itu ibarat modal, sehingga ketika seorang mukmin dihadapkan kepada waktu, maka seakan-akan dialah seorang pedagang. Yang pertama, seorang yang berangkat dengan membawa modal menuju ke tempat perniagaannya, dan dia berniaga, lalu kembali dari tempat berniaga menuju kepada kampungnya dengan membawa keuntungan. Mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk meraih banyaknya pahala. Yang kedua, manusia yang berangkat membawa modal, akan tetapi dia pulang dengan modalnya habis, maka dia adalah orang yang mendapatkan keuntungan, akan tetapi hanya habis untuk menutupi dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ada di antara manusia yang berangkat membawa modal, pulang dengan modalnya habis, bahkan ditambah dengan hutang yang harus dibayar. Dan ini adalah orang yang membiarkan waktu berlalu dengan diisi sesuatu yang tidak baik, termasuk diantaranya adalah sibuk dengan membicarakan orang lain, zalim dengan lisannya, zalim dengan tangannya, hingga akhirnya bukan sekedar pahala dia habis, akan tetapi dia harus mendapatkan dosa dari orang lain karena tidak ada yang bisa dia bayar. Dan ini senada dengan sabda Nabi SAW tentang orang yang bangkrut. Bukankah demikian orang yang bangkrut? Yaitu orang yang ketika Nabi SAW katakan, al-muflisu min ummati yati yawmal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat. Pernyataan Nabi SAW dengan membawa pahala berarti menandakan salatnya, puasanya, zakatnya dilakukan dengan cara yang benar, dilakukan sesuai dengan dua syarat diterimanya amal saleh. Ikhlas dia sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga Allah kasih pahala. Kalau tidak, tak akan berbuahkan pahala. Berarti dengan demikian pahala yang dia bawa pada hari kiamat dari ibadah-ibadahnya penghuni surga. Bukankah ada pintu surga bernama pintu salat? Bukankah ada pintu puasa yang bernama Ar-Rayyan, yang seharusnya dilewati olehnya untuk masuk ke dalam surga? Akan tetapi, kenapa Nabi katakan mereka malah disebut dengan orang yang bangkrut? Sebabnya
Nabi berikan penjelasan setelahnya, waqad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa qadhafa hadza. Akan tetapi sayangnya dia juga dengan membawa kesalahan-kesalahan yang bentuknya menzalimi orang lain, mencela si fulan, menjelekkan si fulan, membuli si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darahnya si Alan, dan menuduh si Alan dengan tuduhan yang tidak benar. Maka pahala-pahala yang itu sebenarnya seharusnya membuat dia masuk ke dalam surga, Allah jadikan sebagai pembayar dari kezaliman-kezaliman yang telah dia lakukan. Dan jika kezaliman yang telah dia lakukan sudah dibayar hingga habis pahalanya, tapi masih ada kezaliman yang belum ditunaikan, maka akhirnya inilah yang disebut dengan modalnya habis tapi hutangnya banyak. Malah nanti diambil dari orang yang belum dibayar kezaliman tersebut, dosa-dosanya kemudian dicampakkan kepada orang yang berbuat zalim terhadap dirinya. Mau dari manakah kita letakkan diri kita dari tiga kelompok ini? Apakah akan kita biarkan waktu berlalu, lalu kita tidak manfaatkan waktu ini dan memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan, potensi yang Allah berikan pada diri kita, baik harta, jabatan, kecerdasan, hingga berlalu waktu kemudian tidak menuai pahala, habis modalnya? Ataukah menjadi orang yang modalnya habis, hutangnya banyak? Maka kita sepakat akan mengatakan tidak. Kita hanya ingin menjadi orang yang membawa keuntungan sampai kepada kampung akhirat kita, berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hingga menjadikan amal kita, baik ilmu yang kita ajarkan atau ilmu yang kita amalkan, itu menjadi kebanggaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, hingga Allah jadikan kita di antara penghuni surga yang telah Allah tetapkan. Itu yang kita inginkan. Maka berarti manfaatkan waktunya. Manfaatkan waktunya dengan apa? Fokus saja dengan firman Allah dalam surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan alhamdulillah ayat ini atau surah ini boleh dibilang seluruh kita menghafalnya. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, benar-benar rugi. Pada hukum asalnya kita ini merugi, ya. Dan biasanya sesuatu yang diucapkan sebelum datangnya istitna, sebelum datangnya pengecualian, adalah sesuatu yang paling banyak. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sesuai juga sabda Nabi, sesungguhnya ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat dan setiap yang berada di dunia itu dilaknat. Kita termasuk yang berada di dunia dilaknat. Barulah muncul pengecualian, kecuali amal saleh, baik itu zikir dan yang lainnya. Alim wa mu'alimun wa muta'allimun, orang yang alim yang mengajarkan ilmunya dan orang yang belajar agama. Begitu juga firman Allah dalam surah Al-Asr ini dengan mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Itu sibukkan diri kita untuk menjadi orang yang beriman. Wa amilus salihat, sibukkan diri kita menjadi orang yang selalu melakukan amal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, sibukkan diri kita untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, kemudian sibuk diri kita untuk menghisap diri kita, muhasabah, agar bersabar di dalam menjalankan tiga perkara yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah beriman. Bagaimana cara beriman? Ya, duduk di majelis ilmu, cari tahu apa yang harus diimani. Kenapa kok bisa larinya ke belajar? Tapi Allah katakan illal ladzina amanu. Tapi kenapa kok penjelasannya selalu belajar? Karena para sahabat memahami
belajar itu juga bagian dari keimanan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang merupakan salah satu di antara dai di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, delegasi yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah. Mu'adz bin Jabal, jika dia mengajak masyarakat untuk menghadiri kajian, mengajak kaum yang dia dakwahi untuk mempelajari agama Allah, Mu'adz bin Jabal selalu mengatakan, ijlis bina nu'minu sa'ah. Ijlis bina nu'minu sa'ah. Mari duduk di sini, kita belajar sejenak, sesaat. Mari duduk di sini, kita mencas keimanan kita sesaat. Padahal ini dalam ajakan Mu'adz bin Jabal, belajar. Tapi Mu'adz bin Jabal dengan menggunakan kata nu'minu, kita beriman. Karena memang demikian, keimanan tidak akan bisa diketahui oleh seseorang apa yang harus diimani kalau enggak belajar. Keimanan seseorang tidak akan meningkat kalau tidak belajar. Karena rasa keimanan meningkat atau bertambahnya keimanan dengan sebabnya bertambah ilmu yang dia pelajari, bukan dengan sebabnya bertambah pengetahuan. Bedakan antara belajar yang untuk meningkatkan keimanan dengan belajar yang hanya sekedar untuk menambah pengetahuan saja. Apa bedanya? Terkadang pengetahuan itu diketahui oleh orang yang tak taat kepada Allah. Dia tahu rukun iman itu berapa, dia hafal. Bahkan terkadang ada orang yang menyimpang dari agama Islam atau dari ajaran Nabi alaihi salatu wasalam, dia tahu, bahkan mungkin dia hafal sebagian ayat suci Al-Quran. Akan tetapi itu tidak menjadikan keimanan pada dirinya. Oleh sebabnya para ulama menekankan kita untuk selalu belajar, sebagaimana para ulama selalu belajar hingga mereka menjadi orang yang paling takut kepada Allah Jalla wa Ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Sebabnya para ulama selalu menggali, belajar, mutalaah. Semakin dia belajar, maka semakin bertambah takutnya rasa kepada Allah. Semakin mendapatkan ilmu, semakin bertambah takutnya kepada Allah. Jadi belajar itu bukan hanya sekadar untuk mendapatkan pengetahuan belaka, tidak. Tetapi tujuannya adalah untuk datangnya rasa takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kafa bi khasyatillahi ilman, kata Abdullah bin Mas'ud. Cukuplah seseorang dianggap, cukuplah rasa takut kepada Allah adalah merupakan ilmu. Hingga cukuplah seseorang dianggap berilmu ketika dia punya rasa takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwan bidin, a'azani Allah wa iyyakum. Terkait masalah belajar, ada sebagian kita belajar namun sulit mendapatkan atau sedikit sekali ilmu yang dia terima. Dan tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah gerangan yang menyebabkan dia mendapatkan ilmunya cuma sedikit? Mungkin waktunya banyak dia gunakan untuk belajar. Kesalahannya letaknya adalah bagaimana dia mengagungkan ilmu. Tatkala dia belajar, apa niat dia mau belajar? Apa dia ingin membodohi orang yang bodoh? Artinya menjelekkan orang-orang yang ilmunya di bawah dia sehingga dia dikatakan sebagai orang yang berilmu? Ataukah dia menginginkan dirinya berada spesial di matanya orang yang alim? Ataukah dia ingin mengharapkan wajah Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka niat yang baik itu merupakan bagian dari mengagungkan ilmu. Seberapa tingginya seseorang mengagungkan ilmu, seberapa besarnya seseorang mengagungkan ilmu, sebesar itu juga dia akan mendapatkan ilmu. Di antara
cara mengagungkan ilmu juga adalah memuliakan guru. Manusia punya potensi yang berbeda di dalam menyampaikan ilmunya. Ada yang dia cakap di dalam menjelaskan, tapi retorikanya datar saja buat orang ngantuk. Ada yang dia punya retorikanya Masya Allah, luar biasa, naik turun, beragam, tetapi ilmunya tidak sebanyak dengan orang yang pertama. Karena manusia, kata Nabi SAW, an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Bukankah barang tambang ada emas, ada perak, ada kerikil, ada pasir, dan yang lainnya. Demikian juga manusia punya potensi yang berbeda-beda. Dia punya kelebihan di A, yang lain punya kelebihan yang di B, yang lain punya kelebihan di C. Karena Allah ciptakan memang berbeda-beda dan tidak ada yang memiliki kesempurnaan. Akan tetapi orang yang terbaik di antara manusia yang beragam atau memiliki potensi yang berbeda tadi adalah manusia yang mengenal agama Allah, karena dia bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kelebihan yang dia miliki. Sekali lagi, di antara mengagungkan ilmu adalah memuliakan guru. Mungkin di antara guru kita ada yang kasar kepada diri kita, tapi tetap muliakan dia. Ada suatu kisah. Suatu hari ada seorang ulama yang bernama Al-Farra. Dia ahli bahasa dan juga dikenal dengan ahli faraid. Yang dia mengajarkan dua putra mahkotanya khalifah tatkala itu Al-Ma'mun. Suatu ketika, berarti dia ngajarin pangeran nih, seakan ngajarin pangeran dua orang muridnya. Ketika di dalam proses belajar mengajari dua putra mahkota ini, Al-Ma'mun, Al-Farra memiliki sebuah keperluan. Hingga dia bangkit dari tempat duduknya. Tiba-tiba dua putra mahkota ini pun bangkit dari tempat duduknya dengan segera, hingga mereka berlomba-lomba mendahului gurunya menuju ke tempat di mana sandal atau alas kaki gurunya berada. Mereka berebutan untuk mendapatkan sandal gurunya. Berebutan. Hingga karena mereka berebutan hingga masing-masing dapatkan sandal satu. Dan tidak ada yang mendapatkan sepasang. Lalu mereka letakkan sandal mereka. Hingga dipakai oleh Farra. Gurunya tidak memerintahkannya, tapi muridnya yang berinisiatif, berkeinginan untuk itu. Tapi ini putra mahkota. Ini putra mahkota, sedangkan Farra bukan apa-apa, hanya seorang guru. Hingga akhirnya suatu ketika, apa yang terjadi diketahui oleh khalifah, diketahui oleh Al-Ma'mun, karena dia memiliki mata-mata di setiap tempat. Hingga meskipun dia berada di istananya, berada di tempatnya, dia mengetahui berita-berita yang ada, apalagi berita tentang keluarganya. Sampailah cerita itu kepada Al-Ma'mun dengan apa yang telah terjadi. Kemudian Al-Farra diminta untuk menghadap kepada Al-Ma'mun. Ketika dia menemui khalifah, maka khalifah bertanya kepadanya, siapakah orang yang paling mulia? Lalu dia menjawab, aku tidak mengetahui ada yang lebih mulia daripada Amirul Mukminin. Maka Al-Ma'mun pun berkata, salah jawabanmu. Orang yang paling mulia adalah orang yang ketika bangkit, maka dua putra mahkota berebutan bertengkar untuk menyiapkan sandal alas kaki kedua gurunya, dan hingga akhirnya mereka rela untuk mendapatkan satu sandal masing-masing dan diberikan kepadanya. Terkejut ya Al-Farra, kok bisa tahu? Seakan-akan dia akan dihukum. Al-Farra pun akhirnya menjelaskan, ya Amirul Mukminin, sungguh aku ingin menghalangi keduanya dari perbuatan itu, tapi aku khawatir
Kalau aku cegah mereka melakukannya, maka mereka akan menghilangkan semangat mereka untuk berbuat kebaikan. Karena Al-Farra tahu memuliakan guru adalah merupakan sebuah kebaikan, bagian dari memuliakan guru, bagian dari memuliakan ilmu. Dia ajukan alasan supaya enggak dihukum. Lalu akhirnya Al-Farra Al-Ma'mun malah mengatakan, dia mengatakan, tidak demikian ya Al-Farra. Seandainya engkau menahan keduanya di dalam melakukan perkara tersebut, niscaya aku malah akan menghukummu. Kalau engkau tahan mereka berdua, niscaya aku akan menghukummu menjadi orang yang bersalah. Sesungguhnya tidak akan membuat rendah kemuliaan yang telah dilakukan oleh kedua putraku. Bahkan perbuatan tersebut mengangkat keduanya dari sifat alami mereka, hingga perbuatan kedua tersebut firasatku mengatakan bahwa seseorang tidak akan dikatakan dewasa walaupun usianya dewasa kecuali karena 3 perkara: tawadhu' pada dirinya terhadap rajanya, terhadap orang tuanya, terhadap gurunya yang telah mengajarkan ilmu kepadanya. Sungguh aku akan membayarkan atas apa yang mereka berdua perbuat dengan 20.000 dinar. Akhirnya Farra dikasih 20.000 dinar. Dan juga aku akan berikan kepadamu 10.000 dirham karena engkau telah mengajarkan keduanya hingga mendapatkan adab seperti itu. Maka jadilah seorang murid yang tidak mencela guru. Jadilah seorang murid yang selalu memuliakan guru, meskipun dengan hal yang sepele. Waktunya belajar, waktunya kajian, siapkan tempatnya. Siapkan apa yang dibutuhkan oleh guru, karena itu bagian dari memuliakan guru. Barang siapa yang tidak memuliakan gurunya, maka berarti dia telah merendahkan ilmu. Apalagi kita lihat fenomena saat ini yang ada. Fenomena yang saat ini yang ada, kesalahan-kesalahan guru menjadikan orang tua atau wali murid dia berani untuk mencaci maki guru, bahkan di hadapannya. Bagaimana mau anaknya mendapatkan ilmu yang banyak, sedangkan orang tuanya memberikan contoh kepada anaknya untuk tidak memuliakan gurunya atau merendahkan gurunya? Maka bagi para wali santri, maksimalkan di dalam memuliakan guru. Boleh untuk mengeluh apa yang terjadi dengan kesalahan guru, tapi tidak untuk mendoakan keburukan untuk gurunya, apalagi mencela gurunya di hadapannya secara langsung. Kalau hanya konsultasi kepada orang lain, menceritakan apa yang terjadi, bahkan diceritakannya kepada guru yang lain adalah hanya untuk mendapatkan solusi, maka itu tidaklah mengapa. Jadi manfaatkan waktu kita supaya tidak menjadi orang yang merugi adalah dengan belajar ilmu, beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, manfaatkan waktu kita untuk tidak dikatakan sebagai orang yang merugi adalah manfaatkan untuk beramal saleh. Saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tentu mengaku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua kita juga meyakini bahwa segala isi kandungan Al-Quran dan segala isi kandungan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW berdasarkan pemahaman salafus saleh, semuanya itu benar. Tak ada keraguan di dalamnya. Lantas, apakah gerangan yang menjadikan perintah Allah itu terasa berat kita lakukan? Apa gerangan yang menjadikannya kok berat? Padahal kita yakin yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran adalah benar. Kita yakin yang disabdakan oleh Nabi adalah benar. Bahkan kita yakin kalau kita lakukan akan mendatangkan maslahat. Kalau kita tinggalkan, kita langgar, maka akan terjadi mudarat. Kita yakin. Tetapi kenapa merasa berat untuk melakukannya?
Maka jawabannya adalah letaknya dari keimanan kita. Letaknya, masalahnya adalah pada keimanan kita. Sebagaimana sebuah ungkapan para salafus saleh yang dikenal dengan definisi iman, annal imana yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan dan berkurang dengan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Padahal pengetahuan tentang hakikat penciptaan jin dan manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sudah kita ketahui. Karena sumbernya dari Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Namun tetap saja hakikat itu dilupakan sama kita. Kita tahu kita itu diciptakan untuk beribadah dan ibadah adalah merupakan amal saleh, tapi sering kita melupakan itu. Baik terlupakan karena dengan sengaja atau lupa dengan tidak sengaja. Apalagi sering kita mengatakan imanku sedang turun. Lagi turun nih imannya. Ungkapan ini sering dijadikan tameng untuk meninggalkan amal saleh. Tapi sayangnya kemalasan ini selalu menghinggapi diri kita, yang kemudian kita ditunggangi oleh syaitan yang selalu mengatakan, udah enggak usah capek, imanmu lagi turun, imanmu lagi turun, dan demikian seterusnya, hingga akhirnya enggan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti apa yang harus kita cari? Bagaimana caranya supaya amal soleh itu ringan untuk kita lakukan. Ilmunya sudah ada, pengetahuannya sudah ada. Tinggal bagaimana cara kita supaya bisa melakukan amal soleh tersebut ringan untuk dilakukan. Yang pertama, caranya adalah mengetahui keutamaan suatu amal. Sebagaimana kalau kita bekerja, yang kita inginkan upah, dan selalu saja kalau ditawari sebuah pekerjaan kita nanyanya apa? Berapa gajinya? Kan itu? Artinya dia ingin tahu imbalan apa yang dia dapat dari pekerjaan yang akan dia lakukan. Kita ingin menuntut ilmu di sebuah lembaga. Kira-kira kalau belajar di situ apa yang didapat? Maka begitu pula seharusnya dalam masalah ibadah. Kita mengharapkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Duduk di majelis ilmu sebagaimana dalam surah Al-Asr diletakkan di awal, kemudian setelahnya amal saleh, cari dalil-dalil yang targhib, dalil-dalil yang membuat motivasi kita untuk melakukannya. Niscaya ketika kita mengetahui fadilah yang begitu besar pada sebuah amalan, maka kita akan tergerak untuk melakukannya tanpa memandang kesulitan yang akan kita hadapi. Akan ringan insyaallah. Akan terjadi keringanan, ya, merasa ringan kita untuk bisa melakukannya. Itu yang pertama. Pelajari manfaat atau apa yang akan kita dapat dari amal soleh yang kita lakukan, maka akan terasa ringan. Yang kedua, jauhi kemaksiatan. Jauhi kemaksiatan. Karena orang yang bermaksiat maka akan terasa berat dia untuk melakukannya. Mengutip ungkapan seorang ulama salafus saleh yang telah dipaparkan, ya tadi al-imanu yazidu wa yanqus, bahwasanya yanqusu bi ta'ah, iman itu turun dengan kemaksiatan. Artinya berarti rasa malas yang menghantui jiwa manusia untuk melakukan sebuah amal-amal saleh itu tidak lain adalah disebabkan dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Wal'iyadzu billah. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya, sebagaimana yang ditulis, yang dikutip dari kitab Lataiful Ma'arif. Ditanya oleh seseorang yang mengatakan, "Ma nastati'u qiyamal lail?"
Kenapa kami nggak bisa sholat malam nih? Susah banget, berat banget untuk sholat malam. Lalu beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, aq'adatkum dzunubukum, yang membuat kalian duduk tidak melakukannya, berat untuk berdiri, adalah dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalianlah yang membuat kalian berat untuk melakukan salat malam. Begitu juga di dalam kitab Jawabul Kafi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, di antara pengaruh buruk maksiat adalah menghilangkan amal ketaatan. Maka seandainya tidak ada hukuman yang pantas untuk dosa yang dilakukan oleh seseorang, kecuali adalah dia tidak bisa melakukan ketaatan, maka sudah cukup. Kenapa ketika seseorang tidak bisa melakukan ketaatan, bagaimana dia mengumpulkan banyaknya pahala? Bagaimana dia mengumpulkan banyaknya catatan kebaikan pada catatan amal perbuatannya? Bagaimana dia mau menjadikan timbangan amal kebaikan yang lebih berat? Sedangkan dia ditahan atau tertahan tidak bisa melakukannya sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalaulah hukuman yang Allah berikan kepada orang yang bermaksiat hanya sekadar dia tak bisa lagi melakukan kebaikan, maka itu sudah cukup. Karena yang ditahan melakukan kebaikan, tidak melakukan keburukan. Kebaikan hilang, yang muncul keburukan, tak ada yang ketiga. Maka bertobatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bertobat kepada Allah, maka niscaya amal itu akan ringan. Banyak pertanyaan yang sering datang di kajian tentang bangun sholat subuh. Kok berat banget bangun sholat subuh? Selalu kesiangan. Apa sebabnya? Sebabnya kelalaian yang ada pada diri dia, dan kelalaian juga bagian dari maksiat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengungkapkan dalam kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni', seseorang yang dia mendapatkan dirinya masbuk di dalam salatnya, dan ini lalai, bukan meninggalkan salat tapi lalai di dalam salatnya. Kemudian dia tidak merasa bahwasanya itu sebuah kelalaian, dia tidak merasa bahwasanya itu sebuah keburukan, maka ketahuilah di solat berikutnya dia akan lebih banyak masbuknya, hingga syaitan akan selalu mengantarkan atau menggandeng dia untuk meninggalkan banyaknya kebaikan-kebaikan, hingga nanti puncaknya dia akan jatuh kepada kekufuran. Karena akan selalu nanti ini 1 rakaat masbuk, solat berikutnya 2 rakaat, solat berikutnya 3 rakaat, solat berikutnya pas tahiyat akhir, solat berikutnya yang ada adalah kayaknya enaknya solatnya di rumah, lebih khusyuk. Bagi kaum lelaki nih lebih khusyuk, nggak ada banyak bising-bising di masjid banyak kali anak-anak. Di rumah enak gitu, solatnya lebih khusyuk. Mulai kan talbis iblis main, ya, dia memandang kepada kekhusyuan sebagai alasan dia untuk solat di rumah, tapi dengan tujuan untuk meninggalkan yang lebih baik, yaitu solat di masjid. Kan gitu. Syaitan itu mengajak kita bukan sekadar kepada keburukan, tapi mengajak kita untuk melakukan kebaikan dengan meninggalkan yang lebih baik. Dengan meninggalkan yang lebih baik. Hingga akhirnya kalau sudah sholat di rumah merasa khusyuk, ya, hingga akhirnya lama-kelamaan dia akan menganggap bahwasanya bolehnya untuk meninggalkan salat atau mungkin menghalalkan untuk meninggalkan salat, hingga jatuhlah kepada kekufuran sedikit demi sedikit tanpa terasa. Dosa yang menyebabkan kita berat untuk melakukan ketaatan. Lalu yang keberapa tadi? Ketiga, ya. Ketiga, yang mudah bagi kita untuk melakukan amal saleh adalah dengan berteman sama orang-orang saleh. Masya Allah, Pak, Bu, ikhwan wa akhwat, masjid itu tempat kebaikan.
Kalau lagi futur, lagi lemah imannya, datang ke masjid. Kita akan lihat ada orang salat sunnah. Dengan sekedar pemandangan saja, terkadang menambahkan keimanan kita mau melaksanakan salat sunnah. Makanya ketika ada seseorang yang meninggalkan salat sunnah yang mengiringi salat wajib, contoh misalkan ba'diyah, ya setelah salat wajib yaitu salat rawatib ba'diyah, dia meninggalkan karena kesibukan, karena ada keperluan, maka jangan biarkan diri kita berlalu tanpa penyesalan. Jangan biarkan diri kita berlalu tanpa ada rasa rugi. Karena berlalunya kita, terluputnya kita dari sebuah ketaatan, lalu kita berlalu tanpa ada perasaan rasa rugi, maka ini justru nanti kita akan diajak oleh syaitan untuk lebih besar daripada itu yang ditinggalkan. Bangun salat subuh yang kita sebutkan tadi, kalau dia selalu saja telat salat subuhnya, maka munculkan rasa penyesalan yang dalam. Lalu munculkan rasa azam yang kuat untuk bisa bangun keesokan hari. Lalu dibarengi dengan doa kepada Allah Rabbul Izzati wa Jalalah. Dibarengi dengan sebab-sebab yang membantu kita untuk bisa bangun pada waktunya, niscaya kita akan bisa bangun tepat pada waktunya. Bahkan sekedar hanya azam, penyesalan dan azam saja sudah cukup. Coba saja bagi teman-teman yang beberapa hari ini yang sholat subuhnya ya telat, selalu telat di masjid. Karena telat bangun, bukan telat karena sebab ada membuang air, ada hajatnya, bukan itu. Maka munculkan rasa penyesalan yang dalam dan munculkan rasa azam yang kuat untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, niscaya akan sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga tadi adalah berteman dengan orang yang saleh. Orang yang saleh selalu mendatangkan kebaikan. Teman yang baik selalu mendatangkan keuntungan bagi diri kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengatakan, "Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula." Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepada diriku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Lihat bagaimana penyesalannya orang-orang yang telah terlalaikan di muka bumi ini karena menjadikan syaitan sebagai temannya, baik syaitan minal jin atau syaitan minal ins. Itu orang-orang yang buruk disebut dengan syaitan minal ins, syaitan yang dari kalangan manusia. Tapi bukan berarti kita boleh bilang syaitan ya. Bukan begitu. Jangan pakai dalil dia akhirnya lihat Allah katakan syaitan minal jin wal ins, maka boleh kita panggil karena engkau berbuat buruk kau syaitan. Tak boleh. Karena ungkapan-ungkapan yang buruk bisa kita mendapatkan dosa yang besar. Cari teman yang baik, teman yang selalu menasihati kita, teman yang selalu membuat kita menangis tatkala kita lalai, bukan teman yang selalu membuat kita tertawa. Teman yang baik adalah teman man abakaka wala adhakaka, teman yang membuat engkau menangis lalai. Dan juga bukan teman yang menjaga perasaan temannya lain. Terkadang lebih baik kita punya teman yang keras, ucapannya kadang membuat kita sakit hati, tapi di dalam menasihati kita, dibandingkan dengan punya teman yang dia jaga perasaannya teman, akhirnya temannya jatuh kepada kesalahan, kemudian dia diamin aja. Kenapa gak dinasihati? Janganlah, nanti kalau anda nasihati retak hubungan persahabatan kami. Hingga dia biarkan temannya selalu berada di atas kesalahan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, innal mar'a hina yusahibu ba'dun nasi at-tayyibin qad yasma'u minhum ba'dun nasaih al-qasiyah. Sesungguhnya seseorang
ketika dia berteman dengan orang-orang yang baik, terkadang dia akan mendengarkan darinya nasihat-nasihat yang keras. Nggak mau sholat nanti aja, masih ada waktu nanti. Teman-temannya mengajak kepada di awal waktu, karena nggak ada uzur yang syar'i umpamanya. Kemudian beliau melanjutkan, wahina yusahibul asrar faqad yulqa minhumul katsir minal mujamala wal mudahana. Dan ketika berteman dengan orang-orang yang buruk, maka terkadang dia mendapat dari kebanyakan mereka sifatnya penghormatan. Dia hanya berlemah lembut saja, nasihatin tak pernah. Ana hormatin dia, makanya ana enggak nasihatin dia. Ana biarkan aja dia, makanya itu bentuk penghormatan sana sama dia. Membiarkan teman terjerumus kepada kesalahan dan tidak mau mengingatkannya, tidak ada upaya untuk mengingatkannya, maka itu bukan sejatinya teman. Bukan sejatinya teman. Wa rahimallahu Malik ibnu Dinar. Begitu juga Malik bin Dinar pernah mengatakan, innaka an tanqul al-hijarata ma'al abrar khairun laka min an ta'kul al-halwa ma'al fujjar. Sesungguhnya jika engkau memikul bebatuan bersama orang-orang yang saleh, saling bahu-membahu memikul bebatuan berat, kadang lecet di tangan, kadang mungkin keseleo, ya kadang luka. Engkau mengangkat bebatuan bersama orang-orang yang saleh, yang teman-temanmu, itu lebih baik daripada engkau makan makanan yang manis, kue, bolu, permen bersama orang-orang yang buruk. Kan enak kan makan? Makan itu enak. Tetapi engkau makan bersama mereka orang-orang yang buruk. Ya ketika mereka makan atau engkau suguhkan makanan kepadanya, tak pernah muncul dari lisannya, keluar dari lisannya mendoakan dirimu. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul tu'amaka illa taqiyyun. Jangan kau bersahabat, berteman kecuali dengan orang yang mukmin, dan jangan kau biarkan makanmu dimakan kecuali dimakan oleh orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa, ya setelah dia makan makanan orang yang lain gitu, maka dia akan mengatakan, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Seorang sahabat bernama Miqdad Al-Aswad, sahabat yang fakir. Dia punya dua orang teman, dua orang sahabat yang lain. Tiga-tiganya fakir. Gak punya makanan yang bisa mengenyangkan perut mereka, untuk mengganjal perut mereka. Hingga akhirnya mereka datangi rumah sahabat-sahabat, tapi ditolak. Hingga terpikirkan oleh mereka untuk mendatangi rumah sosok manusia terbaik yang tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya. Dia adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hingga didatangi rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi menerima mereka, lalu Nabi mengajak mereka untuk masuk, dan Nabi alaihi salatu wassalam menuju kepada belakang rumahnya dengan mengambil sebuah wadah bejana. Tapi bejananya gede, bejananya besar, yang jarang dipakai, ya jarang dipakai. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia menggunakan bejana, ya, tetapi bejananya itu di bejana besar yang berikutnya. Lalu beliau memerah susu kambing, kan biasanya dahulu, ya kambing itu akan banyak susunya setelah digembalakan pagi hari, siang hari, kembali pada sore hari. Diperah susunya, lalu Nabi alaihi salatu wasallam membaginya menjadi 3 bagian, menjadi 4 bagian. Miqdad Al-Aswad, 2 orang temannya, dan 1 lagi bagian Nabi alaihi salatu wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminumnya.
Nabi keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah. Hingga kedua orang sahabat ini meminum bagiannya. Ketiga orang sahabat ini minum bagiannya. Hingga akhirnya mereka kenyang. Setelah kenyang, biasanya apa yang terjadi kalau udah kenyang? Ngantuk. Tidur. Tertidurlah dua orang sahabat atau temannya Miqdad al-Aswad. Namun Miqdad al-Aswad merasa belum kenyang. Apa yang dia minum? Hingga syaitan mengembuskan ke dalam pikirannya. Kau belum kenyang? Ini fima ma'nahu. Ana cerita soal fima ma'nahu saja. Tidak sesuai dengan lapas-lapasnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tapi maknanya sesuai dengan itu. Kau belum kenyang? Udah minum aja punya Muhammad tuh. Muhammad itu kan kalau diminum punyanya, dia tidak akan marah. Ya, karena pun kalau dia butuh, dia tinggal datangi sahabat-sahabatnya dan tak akan ada sahabatnya yang menolaknya, yang tidak membantunya, tidak akan ada. Dia pasti akan dibantu oleh para sahabatnya. Itu yang dihembuskan oleh syaitan kepada pikiran Miqdad al-Aswad dengan sesuatu yang masuk akal. Ya, betul juga ya. Kalau ana yang datangi para sahabat ditolak-tolak tuh. Nabi Muhammad kalau datangi sahabatnya kan tidak ditolak. Akan dikasih yang mereka miliki. Hingga akhirnya dia datangi bejana atau gelas atau apapun itu yang menjadi wadah susu tadi, diminum oleh Miqdad. Ketika diminum sudah habis, syaitan mulai mengembuskan lagi. Wahai celaka engkau. Tadi yang nyuruh minum dia. Kan itu. Celaka engkau ya Miqdad. Engkau telah meminum minumannya bagiannya Muhammad. Yang dia kalau seandainya dia menengadahkan tangannya ke langit, karena dia adalah manusia pilihan Allah, dia menengadahkan tangannya ke langit dan dia berdoa, maka akan binasalah duniamu dan nerakamu, duniamu dan akhiratmu. Wah, jadi muncul rasa takut. Tadi dia yang nyuruh, ini nakut-nakutin sekarang. Hingga dia tunggu. Datanglah Nabi SAW. Dia pura-pura tidur. Dia selimuti dirinya dengan selimut yang tidaklah cukup. Yang kalau dia tutup kepalanya maka nampak kakinya. Dia tutup kakinya maka nampak kepalanya. Tapi yang ditutup adalah kepalanya. Di balik selimut itu dia melihat apa yang terjadi. Benarkah apa yang telah dikatakan oleh syaitan? Dan Nabi SAW masuk. Dan benar ternyata Nabi menuju kepada bejananya. Wah, yang dituju bejana nih. Dan Nabi mencoba untuk membuka bejananya. Wah, dia buka ini. Dia. Tatkala dibuka, sudah lemes nih, Miqdad nih. Dikhawatirkan Nabi akan menengadahkan tangannya. Ternyata benar Nabi menengadahkan tangannya. Hingga dengan rasa takutnya kemudian Miqdad mendengar. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ternyata Nabi SAW mendoakan doa dengan doa yang baik, bukan doa untuk kecelakaan. Meskipun dia mendapatkan bagiannya sudah habis. Tatkala mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi, segera Miqdad bangkit dari tempat tidurnya, dari tidurnya. Padahal enggak tidur kan tadi? Ya cuma ngintip dari belakang selimut kan gitu. Dia campakkan selimutnya, kemudian dia berangkat ke belakang rumah Nabi SAW dan dia ambil bejana yang paling besar, padahal bejana yang enggak pernah dipakai untuk memerah susu karena terlalu besar. Lalu dia perah susu pada kambing yang padahal sudah diperah susunya dan menjadi penuh bejana itu. Dan Nabi SAW kemudian diajukan oleh Miqdad, ya Rasulullah, isyrab, minumlah ya Rasulullah. Benar Rasulullah minum. Kemudian setelahnya apa? Setelah Nabi minum, kemudian Nabi letakkan, ya Rasulullah minum. Diminum oleh Nabi. Ya, kemudian setelahnya ketika diletakkan, cukup ya Miqdad. Ketika itu Miqdad pun tertawa dengan terbahak-bahak, terpingkal-pingkal sampai guling-guling di Miqdad ini. Ya, maka Nabi katakan inilah buruknya engkau Miqdad kalau udah ketawa seperti ini. Kenapa Nabi SAW berdoa? Karena Miqdad yang mengambilkan, memerah susunya. Meskipun itu adalah kambing milik Nabi SAW. Ya, jadi ini kalau kita
diberi makan dan minum oleh seseorang, maka doakan kebaikan. Ya Allah, berikan makan kepada orang yang beri makan kepadaku, dan berikanlah minum kepada orang yang beri minum kepadaku. Karena seseorang bangkit pada waktu gelap gulita dini hari untuk mengais rezeki, bahkan sampai ada yang pulang pada malam yang sudah gelap juga, tujuannya adalah untuk mengenyangkan perutnya, tujuannya adalah untuk menguatkan tubuhnya. Bantu dia dengan doa kita. Dan juga jangan biarkan makanan kita dimakan sama orang-orang yang enggak benar saja. Maka carilah orang-orang yang baik, suguhkan kepada mereka makanan. InsyaAllah doanya akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul tu'amaka illa taqiyun. Jangan biarkan engkau berteman dan kecuali bersama orang beriman. Jangan biarkan makananmu dimakan melainkan dimakan oleh orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa mendatangkan keberkahan pada hidup kita. Kemudian yang terakhir, kiat yang terakhir adalah untuk bisa meringankan kita di dalam melaksanakan amal saleh adalah banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya zikir pagi petang saja, tapi di waktu-waktu yang lapang, tatkala menunggu konsumen atau pembeli datang membeli dagangan kita, maka berzikirlah dengan zikir-zikir yang mutlak, baik dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun yang lainnya. Maka dengan demikian maka akan rasa bangkit pada diri kita untuk melakukan amal saleh dan terasa ringan amal saleh untuk dilakukan. Teman-teman semua, masalah itu semua adanya di hati kita. Malas melakukan amal saleh, bertengkar sama orang lain, itu masalahnya ada di hati kita. Pernahkah kita merasakan dipanggil oleh atasan, dipanggil oleh orang tua kita, kemudian kita sudah berpikiran yang negatif? Karena ada masalah di hati kita tentang dirinya. Maka hati itu hanya bisa diobati dengan zikrullah. Obati, dan zikir yang paling terbaik adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah zikir yang terbaik. Apalagi sering beristighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, kata Nabi. Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan kelak pada hari kiamat dalam catatan amalnya kebanyakan tertulis apa? Istighfar, 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 istighfar. Maka beruntunglah bagi mereka. Perbanyak zikir. Jadi kiatnya cari tahu ya manfaat atau pahala yang kita dapat dari amal yang mau kita lakukan. Kemudian yang kedua tadi apa? Jauhi kemaksiatan. Yang ketiga apa? Berteman dengan orang saleh. Kemudian yang keempat apa? Memperbanyak zikir. Kemudian sebagai pelengkap pada surah Al-Asr, waktu kita gunakan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Ya, ngajak orang lain kepada kebaikan. Semoga dengan demikian kita akan banyak mendapatkan pahala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan dia mengajak, dan dia juga mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Gak ada yang rugi. Dan yang terakhir adalah bersabar. Bersabar di dalam belajar, bersabar di dalam mengamal saleh. Salat butuh sabar. Salat butuh sabar. Jangan jadikan salat kita itu seperti salat yang rutinitas belaka. Artinya tak ada merasa istimewa. Padahal kita di hadapan Allah, kita merendahkan di hadapan Allah, kita memohon permintaan, kita mohon ampun, kita mohon perlindungan, semuanya itu di hadapan Allah Rabbul Izzati wa Jalala di dalam salat. Maka jadikan salat itu sebagai sebuah keistimewaan. Makanya pantaslah kalau ada orang yang enggak bisa salat berjamaah di masjid, sebab karena dia terhalang karena sakit. Dia sakit, padahal dia rajin ke masjid salat berjamaah, tapi karena sakit dia tertahan
tertahan, nggak bisa melaksanakannya, dan dia merasa merugi karena salat itu adalah istimewa bagi dirinya. Dia lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang sanggup salat di masjid, tapi dia tidak menganggap spesial itu salat, hanya rutinitas belaka. Kayaknya datang biasa aja, ketika takbiratul ihram pun biasa-biasa aja, apalagi di dalam salatnya mulai melayang ke sana kemari pikirannya. Orang yang tertahan, yang merasa merugi, nggak bisa salat di masjid berjamaah, dia lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang mampu melaksanakannya. Karena Nabi telah mengatakan ketika perang Tabuk, inna bil madinati larijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa sahabat yang tertahan, nggak bisa pergi berperang bersama kalian, dan tidaklah kalian menempuh sebuah perjalanan, dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah, melainkan mereka bersama kalian di dalam mendapatkan pahala. Dapat pahala padahal mereka di Madinah. Habasahumul marad, sebab mereka tertahan dengan sakit. Tertahan dengan sakit, maka sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Merasa merugi kalau kita tidak bisa melakukannya, tumbuhkan rasa itu semua, insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk melaksanakan amal saleh, dan akan terasa ringan kita untuk mengumpulkan banyaknya bekal hingga berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat ya untuk kita semua. Ini ada tanya jawab Pak Ustaz? Atau tutup aja? Di soal ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan tidak? Saya tunggu 1-2 menit. Kalau enggak ada pertanyaan, tutup. Ya mungkin enggak ada pertanyaan. Insya Allah pertanyaan sama Ustaz-Ustaz di sini aja. Ya demikian teman-teman semua. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ilmu ini. Demikian saya akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.